Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana menemukan jawaban dalam istikharah yang kita laksanakan? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan istikharah adalah orang yang wa ufawwidu amri ilallah, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istikharah itu diisyaratkan oleh doa-doa yang dibaca di dalamnya terdapat satu kepasrahan luar biasa yang sangat indah dari seorang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmumu, bukan dengan ilmuku. Pengetahuanku terbatas, pengertianku terhijab, pemahamanku tidak banyak. Kadang-kadang yang ku ketahui hanya dohir-dohir saja, tidak tahu hakikat aslinya seperti apa. Maka Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu, pengetahuanmu, bukan pengetahuanku. Wastaqdiruka biqudratik, dan aku ya Allah memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, bukan dengan kekuasaan. Apalah aku ini, tidak ada daya upaya apapun kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati, Engkau yang menggenggam setiap jiwa. Maka ya Allah, sungguhnya aku memohon ketetapan dengan kuasamu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhil amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku sampai kesudahan urusanku, maka takdirkan dia untukku, mudahkan dia untukku, berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarral li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fashrifu anni washrifni anhu waqdir li al khaira ya rabbal alamin. Dan sekiranya Engkau mengetahui ya Allah, urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, dalam penghidupanku, dan dalam kesudahan urusanku, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia, dan tetapkan untukku kebaikan wahai Rabb semesta alam. Dari doa-doanya kita bisa menghayati satu kehambaan yang sangat agung dari orang yang melaksanakan istikharah. Wa ufawwidu amri ilallah, yaitu tafwid, menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mendapati jawaban dari istikharahnya? Orang yang beristikharah harus melengkapinya dengan satu instrumen tambahan yang disebut sebagai musyawarah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sanadnya dhaif tapi menurut para ulama maknanya sahih, yaitu bahwasanya tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Maka dalam musyawarah, pilih orang-orang salih yang basirahnya jernih, yang ibadahnya terjaga, yang taat kepada Allah, untuk kita ajak bermusyawarah. Orang tua kita, ulama, asatidzah, ahli ibadah, yang mereka ini sinyalnya dengan Allah Subhanahu wa taala connected. Pilih di antara orang-orang saleh di sekitar kita untuk diajak bermusyawarah. Fa insyaallah melalui pandangan-pandangan mereka ditambah istikharah kita akan menemukan kemantapan di dalam memutuskan sesuatu. Nah, kemantapan di dalam memutuskan sesuatu ini benar-benar harus disadari, didasari oleh pertimbangan yang objektif dari hasil musyawarah tadi, ditambah dengan keyakinan yang kuat dari apa yang kemudian dirasakan secara keseluruhan oleh hati kita, di mana memang nanti tergantung juga kelayakan diri kita untuk mendengarkan suara hati kita.
Tapi pada dasarnya Nabi SAW mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, sesungguhnya kebaikan itu adalah segala sesuatu yang membuat tentram di dalam hati meskipun orang-orang menentangnya, dan sesungguhnya yang dimaksud dosa keburukan itu adalah apa-apa yang menggelisahkan hati kita meskipun orang membenarkannya. Nah, bagaimana dengan mimpi? Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan tidak boleh menyandarkan jawaban dari hasil suatu istikharah kepada mimpi yang datang kepada kita, karena sesungguhnya satu, kata Imam An-Nawawi, mimpi kita bukanlah mimpi yang terjamin pasti dari Allah, bisa saja dari syaitan dan bisa saja dari hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu mimpi kita tidak ada yang menggaransi, kecuali kalau yang mimpi Rasulullah SAW, kecuali kalau yang mimpi orang salih yang kemudian terjaga, terjamin ibadahnya. Lah kita adab-adab tidur juga tidak dipenuhi, sebelum tidur juga nggak berdoa gitu ya, tidak dalam keadaan berwudu, tidak suci, lalu kemudian mimpinya dipercaya. Tentu saja ini susah untuk kemudian menjadi sesuatu yang kita jadikan sandaran. Jadi mimpi, kata Imam An-Nawawi, sebaiknya dikesampingkan dari apa yang menjadi pertimbangan untuk hasil istikharah. Tapi kalau memang mau niat, ya Allah tunjukkan kepada saya dalam mimpi nanti jawaban yang baik, ya silahkan tidur dengan memenuhi adab-adabnya, gitu ya. Berwudu, kemudian membaca ayat-ayat maksur, zikir sebelum tidur, berdoa, tidur dengan tenang, gitu ya. Kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan jawaban lewat mimpi, insya Allah dengan permohonan kita berdoa kepada Allah, minta jawaban, insya Allah dimantapkan. Tapi sekali lagi tidak harus lewat mimpi, dan mimpi tidak bisa jadi patokan. Saya Ustaz, istikharah Ustaz sudah mantap sekali, karena saya mimpi 3 malam berturut-turut, itu yang muncul di mimpi saya wajahnya dia. Lah iya, wong sebelum tidur bayangin wajah dia terus. Lah gimana nggak muncul wajahnya dia di dalam mimpi kalau begitu caranya? Jadi mimpi kita tidak bisa jadi sandaran, gitu ya. Ini intinya. Jadi ada istikharah, ada musyawarah yang bisa kita kerjakan untuk kemudian bisa menjadi satu penopang bagi yang lain, supaya apa yang kita pilih ini benar-benar mana yang paling mendekati ridha Allah. Kalau kita bingung atas pilihan kita bagaimana? Imam Asy-Syafi'i punya rumus. Jika ada beberapa pilihan membingungkanmu, semuanya tampak baik, semuanya baik. Saya ikhwan, semuanya salihah, anggota pengajian Masjid Al-Falah semua, semuanya salihah. Kalau engkau bingung pada pilihan yang sama-sama baik, maka apa yang harus dilakukan? Si hawak, kata Imam Syafi'i, selisih hawa nafsumu. Karena apa? Dalilnya inna nafsala amaratum bisu. Hawa nafsu itu mendorongnya, mengajaknya kepada yang buruk. Maka kalau ada pilihan sama baik, sama solehah, semuanya berhijab sempurna, semuanya hafalannya 10 juz, semuanya baik. Kita bingung, milih mana nih? Maka kata Imam Syafi'i, si hawak, selisihi hawa nafsumu. Kalau hawa nafsunya pada kecantikannya, maka si hawak, kata Imam Syafi'i, pilih yang menyelisih hawa nafsu, pilih yang kurang cantik. Kalau hawa nafsunya pada nasabnya, wah ini anaknya tokoh calon gubernur ini, misalnya begitu. Si hawak, hawa nafsunya pada itu, dia cari yang lebih keturunan rakyat jelata. Kalau hawa nafsunya pada kekayaan, wah anak orang kaya ini, anak orang kaya jadi pengen itu, anak tunggal, anak orang kaya. Hawa nafsunya pada kekayaan, kata Imam Syafi'i, si hawak, selisih hawa nafsu, pilih yang lebih miskin, gak apa-apa. Insya Allah kalau kita mampu menyelisih hawa nafsu kita, memilih pilihan yang tidak dipilih oleh hawa nafsu kita, maka Allah memberikan kebaikan di sana. Itu rumusnya. Wallahu a'lam bishawab.